Shalom, terpuji nama Tuhan. Pada saat hari yang indah ini kita dapat berjumpa kembali. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan, kita mau berhikmat untuk mempelajari setiap firman Tuhan yang ada. Nah, dalam keadaan sekarang ini kita dalam keadaan sulit karena kita melewati beberapa bulan ini ya, beberapa bulan terakhir ini kita melewati masa-masa yang lumayan sulit. Mulai dari kegiatan kita sudah mulai terhambat, terutama dalam kegiatan ibadah sudah mulai bukan dilarang ya, cuma dibatasi. Ada beberapa tempat yang memang tidak membuka gereja karena memang keadaan COVID ini sangat mengkhawatirkan, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang yang tahu mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saat melewati masa-masa sekarang ini saya yakin dan percaya kita masih bisa melewatinya dengan selalu berharap kepada Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dapat benar-benar menjadi kekuatan baru, dapat benar-benar menjadi pemegang atau menjadi peneguh kita dalam melewati setiap persoalan kehidupan atau masa-masa sulit seperti sekarang. Mari kita tundukkan kepala kita akan satu di dalam doa agar apa yang kita dengar ini tidak terlewat begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih yang luar biasa dan kehidupan kami, di mana Tuhan pada saat ini kami sedang melewati masa-masa yang sulit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu hadir dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan hikmat-Mu turun bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar merasakan Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat Tuhan. Biarlah Tuhan segenap firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dan orang-orang yang ada. Dan inilah doa dan ucapan syukur kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Pada saat hari ini kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal 7. Kita bersama-sama belajar di kitab Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-37 sampai yang ke-44 saya akan bacakan. Kitab Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai yang ke-44. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat yang ke-40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Dan yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias itu tidak datang dari Galilea." Di ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Dan di ayat yang terakhir, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ke-44, di atas itu judulnya air sumber kehidupan. Nah, di sini saya beri judul Yesus seumpama air yang memberikan kehidupan pada setiap orang yang percaya. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya,
secara manusia saja sebagai orang normal ya, kita pasti membutuhkan air. Apa sih fungsi air dalam kehidupan kita? Ya, air itu sebagai penghilang rasa haus dalam kehidupan kita. Secara manusia, air juga berfungsi sebagai untuk mandi, untuk kita memasak, pokoknya untuk keperluan kita sehari-hari, untuk membersihkan segala yang kotor itu kita menggunakan air untuk mencuci. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 7 ini mengajar tentang kita bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini seperti manusia yang haus, dan Tuhan itu adalah air kehidupan bagi kita yang sangat-sangat kita butuhkan. Nah, di sini saya beri 3 poin bagaimana cara kita untuk mendapatkan air kehidupan itu daripada Tuhan. Poin yang pertama, percayakan Tuhan merancang rencananya dalam hidup kita. Kita harus mempercayakan Tuhan untuk merancangkan rencananya dalam kehidupan kita. Nah, secara mudah saja ya kita berpikir, rencana seperti apa sih yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita? Nah, pertanyaan seperti itu sering muncul dalam pikiran kita, bagaimana caranya kita kok harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, sedangkan apa yang kita rencanakan itu adalah hasil dari usaha kita, hasil dari apa yang kita kerjakan, itu yang akan bisa kita rasakan atau yang kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kok kita harus serahkan sih kehidupan kita di dalam Tuhan, sedangkan apa yang kita kerjakan itu kita harus tetap lakukan sendiri, bukan Tuhan yang datang terus mengerjakan dan jadi, bukan seperti itu. Tapi kita harus percaya apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Satu contoh kecil, kita bisa mempercayakan sesuatu kepada sesama kita, kepada teman lah, terutama biasa kita mempercayakan sesuatu kepada teman. Misalkan kita ingin bekerja, nah teman kita bekerja di tempat yang sama ya, kita juga mau bekerja di situ, terus kita mempercayakan dengan cara mungkin kita oh ya, aku titip nih lamaranku sama kamu, aku percaya deh kamu yang atur. Nah, itu benar nggak apa yang kita lakukan? Itu kadang adalah suatu perbuatan yang tidak benar. Jika kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh mempercayakan itu kepada orang lain, tapi kita harus melakukannya sendiri. Dengan apa? Dengan cara berusaha. Kita datang ke situ, kita tanya, kita mendengarkan apakah di tempat tersebut masih membutuhkan pekerja-pekerja yang lain. Nah, jika kita sudah tahu memang di situ membutuhkan, nah bisa kan kita dengan sendiri kita datang ke tempat itu, kita bawa lamaran kerja ini, Pak, lamaran pekerjaan saya ini yang basically saya, Pak, saya bisa kerjakan di sini, ini yang saya dapat lakukan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lakukan, bukan kita mempercayakan apa yang jadi keperluan kita kepada orang lain. Kemudian poin yang kedua, setia menunggu. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang yang membutuhkan kehidupan ini setia menunggu kepada Tuhan, karena jelas dikatakan di ayat yang ke-38 ini yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Luar biasa firman Tuhan di ayat yang ke-38. Kita disuruh setia menunggu. Kenapa kok saya kasih poin yang kedua ini, setia menunggu? Nah, menunggu ini adalah hal yang membosankan ya, kebanyakan dari kita ya. Kita tuh cepat merasa bosan, apalagi namanya nunggu. Gak usah lah kita berbicara menunggu yang lama, menunggu yang sebentar aja, hitungan menit, kadang kita sudah mulai bosan, kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai kesana kemari, kita mencari jalan bagaimana caranya untuk tidak menunggu lama. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus setia menunggu yang seperti apa? Ya, dalam Alkitab dijelaskan kita itu menunggu kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara setia kepada Tuhan. Dengan cara berharap.
Berharap dengan cara seperti apa? Dengan cara berdoa. Serahkan sepenuhnya kehidupanmu di dalam tangan Tuhan. Serahkan apa yang menjadi kesulitanmu, fokusmu dalam hidupmu, apa yang kamu kejar, tapi tetap harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika kita menunggu terlalu lama, maka kita akan merasakan yang namanya kejenuhan. Makanya di sini poin yang kedua, saya minta kita setia menunggu kedatangan Tuhan. Nah, seperti seperti kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, di dalam kitab mengajarkan tentang 5 gadis yang bijaksana ini, mereka setia menunggu karena mereka sudah memperlengkapi diri mereka dengan semua perlengkapan yang ada. Tapi 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak mempersiapkan apa-apa. Mereka hanya membawa pelita, tapi mereka tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis bijaksana ini, mereka bukan hanya membawa pelita, tapi mereka membawa minyak. Nah, setelah menunggu begitu lama, akhirnya apa? 5 gadis yang bodoh ini kehabisan minyaknya. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari. Tuhan tidak mau kita sebagai orang yang percaya kepadanya mencari yang lain. Kita mencari alternatif lain untuk mendapatkan apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Yang Tuhan mau sebagai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kita menunggu dengan setia dengan perlengkapan diri kita agar waktu Tuhan datang kita tidak kekurangan, kita tidak kehilangan apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan poin yang ketiga saya beri judul jangan dengarkan orang lain, hanya Tuhan saja yang kita dengarkan. Nah, saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang suka mendengarkan omongan orang ya. Omongan orang itu terasa hangat, terasa luar biasa, seperti sugesti. Kita langsung oh ya begini, kita lebih percaya kepada orang ketimbang Tuhan. Jelas-jelas kita tahu Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Hanya Tuhan kita yang hidup, yang mengerjakan semua itu, tapi kita lebih mempercayakan itu kepada orang lain. Makanya di poin yang ketiga ini saya beri judul jangan dengarkan orang lain, hanya Tuhan. Bisikan Tuhan itu sangat lembut sebenarnya bagi kita, tapi terkadang kita susah untuk mencermatinya, kita susah untuk mendengarkannya, kita sangat-sangat susah untuk memahami semua itu. Karena apa? Karena terlalu banyak godaan dari dunia yang membuat kita jatuh, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pernah nggak saudara merasakan hal seperti itu? Pasti kita pernah ya merasakannya. Kita lebih mementingkan apa yang orang sampaikan kepada kita ketimbang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Padahal apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu bertujuan yang baik. Semua itu baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Hanya dengan mendengarkan omongan orang membuat kita jauh, membuat kita pergi dari Tuhan. Nah, satu contoh kecil aja deh, kita datang ke gereja. Saat kita mendengarkan Bapak Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan dan mengena atau kena di dalam kehidupan kita, kita bilang, oh mereka menyinggung saya, mereka sengaja tuh berbicara seperti itu. Firman Tuhan itu fungsinya untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita untuk tidak percaya kepada orang-orang yang sebenarnya akan membuat kita semakin jauh kepada Tuhan, yang membuat kita akan semakin tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah cara kerja iblis yang sangat luar biasa melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, terpuji nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hanya sampai di sini, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang Tuhan kasihi, kita akan benar-benar belajar bagaimana
cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan Tuhan. Nah, disinilah poin-poin tadi. Yang pertama, saya mau kita menjadi orang yang mempercayakan Tuhan untuk merancangkan rencananya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita harus setia menunggu, dan yang terakhir, jangan mendengarkan orang lain. Hanya Tuhan saja yang kita dengar. Dan penutupnya dalam kitab Yohanes, bisa kembali kita baca di Yohanes 7 ayat yang ke-38. Nah, terpuji nama Tuhan. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Saya yakin dan percaya setiap kemampuan yang kita dengarkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, agar dapat menjadi berkat bukan hanya bagi kita tapi bagi orang-orang di lingkungan kita ya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang air kehidupan yang Engkau janjikan bagi kami Tuhan, yang percaya, yang berharap kepadamu. Biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang yang lemah ini Tuhan terus berharap kepada Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan dapat berguna Tuhan, bukan hanya untuk orang-orang yang terdekat kami tapi orang-orang di sekitar kami yang ada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah ini, dan sekiranya Tuhan firman-Mu benar-benar tertanam di hati kami dan sebagai penguat bagi kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya, amin. Terima kasih.